Oke, baik. Hari ini kita akan talk show tentang tampil cantik dengan kulit dan gigi yang sehat. Baik, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Beliau berdua adalah dokter spesialis yang praktek di Rumah Sakit Aji Parikesit. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan dokter kulit yang ada di Parikesit, yaitu Dr. Arif Risdianto SPKK MKes dan Dr. Gigi Patricia Srojaningrum spesialis periodontia. Baik, sebelum kita mulai, boleh nggak dok? Kan ada orang bilang tak kenal maka tak sayang nih. Kalau dokter Arif kayaknya udah lama, tapi nggak apa-apa kita kenalan balik karena kebetulan dokter Sroja ini baru bergabung dengan kita ya dok ya. Boleh, dari dokter Arif dulu perkenalan dok. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya buat warga Kutai Kartanegara, khususnya Kota Tenggarong. Kalau saya sih setiap hari bekerja atau bertugas di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Saya Dr. Arif Risdianto, spesialis kulit dan kelamin. Dan memang hari-hari banyak kasus-kasus penyakit aja. Dan mungkin kedepannya kita akan mengembangkan untuk pelayanan estetik yang memang menjadi tren untuk saat ini. Jadi gimana tampil cantik, gimana tampil untuk menjaga kulit biar tetap sehat dan tidak ada penyakit. Dan kedepannya dengan adanya gedung baru kita manfaatkan untuk menambah layanan-layanan termasuk dengan unit-unit estetik dan nanti akan melibatkan beberapa spesialis yang akan bergabung menjadi satu. Keren banget ya, kita tunggu dok. Baik, selanjutnya dokter Sroja, silahkan dokter. Makasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kutai Kartanegara yang berada di sekitar CFD. Perkenalkan saya Dr. Gigi Patricia Srojaningrum, saat ini baru bergabung di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit. Basic saya dokter gigi yang menempuh pendidikan spesialis periodontia. Jadi saya akan mengisi di Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit. Jadi tempat bekerja saya di Poligigi khususnya menangani kasus-kasus penyakit periodontia dan juga segala macam yang berkaitan dengan pembedahan di bidang patologis maupun estetik seperti yang dilakukan Dr. Arif. Saat ini selain penyakit juga di perio juga ada yang kita kenal dengan layanan bedah estetiknya. Jadi ini akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pentingnya penampilan, akan pentingnya estetik. Jadi untuk masyarakat yang saat ini lebih mengenal tentang penyakitnya, juga nantinya akan lebih berkembang ke estetik, ke bedah estetiknya. Demikian sementara. Oke, baik, terima kasih dokter. Dokter Arif, kita tahu nih bahwa kulit dan gigi itu merupakan sesuatu hal yang membuat orang sangat memperhatikan penampilannya ya. Jadi orang bisa jadi pede atau nggak pede karena kulit dan giginya ya. Ya, betul. Gimana tuh dok? Jadi memang kesan pertama itu kulitnya ya. Benar, karena yang dilihat di Ya, luarnya dulu ya dok ya. Tapi kulit yang sehat itu tidak harus putih ya, tidak harus putih. Ada banyak macam warna kulit, ya ada putih, ada hitam, ada kuning, ada coklat dan sebagainya. Tapi ada beberapa jenis kulit yang memang kita tidak bisa untuk menolak karena itu karunia dari genetik. Ya memang itu bakat mulai lahir, kita dilahirkan oleh siapa, dan itu kaitannya dengan genetik. Tapi untuk kulit cantik sendiri, definisi dari kulit cantik itu tidak harus putih. Yang penting dengan warna kulit yang kita dapatkan secara alami dari Tuhan, itu kita jaga kesehatannya. Artinya kulit yang sehat itu semua struktur kulit mulai lapisan paling luar sampai lapisan paling dalam itu ketebalannya cukup, kelembapannya cukup, tidak kering, tidak kusam. Itu sudah masuk kategori kulit sehat. Dan kulit cantik itu juga, cantik itu istilahnya relatif ya. Artinya ada yang bilang kulit hitam bisa tampil cantik, kulit putih bisa tampil cantik. Tapi yang penting juga selain kita menonjolkan sisi kulit, kita juga harus menonjolkan sisi yang lain, mungkin ya demikian. Oke dok,
Nah, tadi kita bincang-bincang tentang kulit sehat, bikin orang jadi cantik. Nah, gimana sih caranya dok supaya kita dapat kulit yang sehat sehingga orang ketika ngelihat kita, wah penampilannya menarik nih, yang punya diri juga jadi lebih pede gitu dok. Ya, untuk pede enggaknya itu sebenarnya sisi pertama yang kita lihat adalah kulit. Tapi kalau tips untuk mendapatkan kulit cantik, yang penting yang pertama kita jaga kelembabannya. Terus kita kenali kulit kita itu masuk kategori yang mana? Masuk yang oily Jenis atau yang kulitnya dry? ya, Dok, Iya, ya. kita harus kenali dulu itu. Kalau yang oily kita harus menggunakan skincare, artinya menggunakan perawatan kulit yang kita sesuaikan dengan jenis kulit kita. Jangan sampai nanti jenis kulit oily kemudian kita pakai pelembab yang terlalu berlebihan, bahkan kita kasih juga hand body dan sebagainya, itu juga makin gak bagus. Artinya kita sesuaikan dengan jenis kulit kita dulu, kita kenali dulu kita punya kulit masuk jenis yang mana. Setelah itu baru kita sesuaikan skincare yang akan kita pakai. Jadi mulai cleanser, kemudian ada foundation, ada night cream, day cream, kemudian ada juga exfoliating dan sebagainya. Itu kita harus sesuaikan juga dengan jenis kulit kita, nggak bisa sembarangan sebenarnya. Nah dok, untuk kita tahu nih, kita ini jenis kulit yang apa, apakah dia normal, berminyak atau seperti apa, gimana cara kita untuk tahu bahwa jenis kulit kita ini jenisnya ini dan kita tahu kosmetik apa yang cocok buat kita pakai? Sebenarnya yang paling bagus, yang ideal ya, kita harus datang ke dokter kulit ya. Gitu ya, harus jadi harus datang ke periksa ke dokter kulit. Ada khusus ya treatmentnya dok untuk memeriksa jenis kulit kita? Sebenarnya ada namanya alat, nanti akan kita gabung di Poliestetik, itu kita akan usahakan namanya skin analyzer. Jadi ada untuk menganalisa jenis kulit kita, termasuk juga tipe-tipe kulit kita. Ada tipe itu sebenarnya ada 6. Ada tipe kulit. Yang pertama itu ada tipe Fitzpatrick 1 sampai Fitzpatrick 6. Kalau 1 itu orang bule itu, yang orang putih bule sekali ya. Kalau 6 itu yang orang kulit hitam. Jadi kalau kita Indonesia itu tipenya tipe 3 atau 4, artinya tengah-tengah kita itu. Dan tengah-tengah itu mungkin dengan pemakaian skincare khusus kita akan menjadi kulit yang sehat. Jadi tidak juga kita berlebihan dalam memberikan skincare. Kita juga tengah-tengah itu paling enak. Artinya tabir surya kita juga mungkin kita hanya menggunakan SPF 30 sudah cukup. Nggak perlu yang terlalu tinggi sampai 50. Atau bahkan kerendahan SPF 15 atau 20 kita juga nggak cocok. Untuk sesuai dengan daerah kita, daerah tropis yang setiap hari mataharinya berlebihan. Mungkin begitu. Oke nih dok, kalau kita dengar sekarang tuh banyak banget jenis kosmetik yang beredar ya. Bahkan karena saya ini udah punya anak gadis-gadis ya, jadi mereka sangat suka pakai kosmetik. Nah itu kan kadang beredar di luar dan kadang kita beli secara online. Nah itu seperti apa kita bisa tahu bahwa kosmetik ini cocok dengan kulit kita? Ya baik. Jadi kalau dari definisi kosmetik itu adalah bahan atau sediaan ataupun campuran yang digunakan untuk organ terluar kita. Misalnya kulit, rambut, kuku, dan misalnya gigi juga, mukosa atau selaput lendir, dan area sekitar kelamin dan sebagainya. Artinya dia hanya dipakai luar aja, tidak dipakai untuk dalam, itu masuk kategori kosmetik. Kalau pembagiannya sendiri, kosmetik itu ada 2. Yang pertama adalah kosmetik untuk perawatan atau peremajaan kulit yang gunanya untuk membuat kulit ataupun organ terluar kita seperti rambut, kuku dan sebagainya itu menjadi lebih bagus, lebih berkilau sesuai dengan yang diharapkan. Itu namanya skincare. Terus yang kedua kosmetik dekoratif, itu untuk memberikan efek sesaat ataupun jangka menengah kepada kulit. Jadi misalnya kosmetik dan sebagainya. Terus make up itu masuk kategori kosmetik dekoratif. Artinya membuat warna kulit ataupun rambut ataupun kuku itu berubah dalam waktu bisa jangka pendek ataupun bisa jangka menengah. Tapi intinya ada 2 kosmetik. Yang pertama adalah skincare, yang kedua adalah make up. Make up itu juga termasuk kosmetik. Kalau kita membeli ataupun menggunakan kosmetik baik yang kita beli secara langsung maupun secara online, kita yang pertama yang kita cek adalah ada namanya cek nomor registrasi. Nah, kalau kita bisa mengakses melalui websitenya punya Balai POM, itu kategori kosmetik itu kategori N, ada huruf N-nya di depan. Di dalam kemasan di Iya, itu ada di belakangnya ya, atau di sampingnya itu ada kategori N, ada tulisan N, kemudian ada X. X itu artinya dia berasal dari negara mana, NX. Kemudian diikuti oleh 11 digit angka. Nah, itu kalau kita cek di Balai POM, izin edarnya itu pasti ada keluar.
Kalau tidak ada itu termasuk kosmetik yang ilegal. Artinya dia tidak aman, kemudian tidak punya izin edar dari Balai POM, dan mungkin untuk keamanan maupun efek sampingnya juga pasti ada karena dia tidak memiliki izin dan approve dari Badan POM yang memang menjadi regulator terkait dengan kosmetik dan sebagainya. Oke, baik dok. Jadi memang untuk teman-teman atau warga Tenggarong ya, jadi dalam memilih kosmetik harus hati-hati nih. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada kode khusus yang harus kita amati ketika kita misalnya membeli kosmetik ya. Nah dok, kalau misalnya skincare dan kosmetik ini apakah ada batasan usia atau dari anak-anak, remaja dan dewasa atau bahkan sudah lansia itu dia ada batasan khusus nggak untuk penggunaannya? Sebenarnya kita bedakan menjadi kosmetik itu ataupun skincare itu menjadi dua kategori lagi ya. Itu yang terkaitkan dengan usia. Kalau usia anak-anak itu kita hanya boleh menggunakan yang memang sifatnya untuk pelembab atau menutup kekeringan kulit ataupun mengganti lapisan kulit yang memang jumlahnya tipis seperti seramid dan sebagainya. Misalnya anak-anak dengan kulit dermatitis atopi, kulit kering yang sensitif, itu kita hanya boleh menggunakan pelembab. Tidak boleh menggunakan skincare yang macam-macam yang memang nanti berakibat fatal karena kulitnya juga masih tipis dan berkembang, kemudian lapisan-lapisan epidermis maupun stratum corneumnya juga masih tipis sehingga kalau diberikan skincare di anak-anak di bawah 15 tahun itu terlalu beresiko untuk mungkin nanti efeknya iritasi maupun alergi. Jadi nanti ada menimbulkan masalah kulit yang baru. Tapi kalau dewasa kita bisa menggunakan tapi disesuaikan dengan jenis kulit tadi. Baik yang dry skin ataupun yang oily skin kita harus sesuaikan dengan jenis kulit yang bersangkutan. Oke, baik. Jadi memang kita harus pintar-pintar memilih, terutama orang tua yang sudah punya anak-anak yang remaja ya. Karena kadang-kadang remaja ini namanya mereka usia segitu pasti suka coba-coba nih. Jadi kita sebagai orang tua harus memang melihat apakah skincare yang dipakai anak-anak ini cocok atau enggak. Oke dok, kita beralih dulu ke dokter Seroja dok. Dokter Seroja, mungkin bisa dijelaskan nggak dok, bedanya antara dokter gigi biasa dengan periodonsia itu apa dok? Karena ini kan hal yang baru ya di KUKAR. Ya, betul. Ya, baik sekali pertanyaannya Mbak Dewi. Ya mungkin ini sebagai pengenalan buat warga Tenggarong khususnya dan warga Kutai Kartanegara umumnya. Jadi dokter gigi umum dan dokter gigi periodonsia itu sebenarnya sama-sama dokter gigi, cuman bedanya untuk menjadi dokter gigi spesialis periodonsia kita harus menempuh pendidikan lagi. Pendidikan dokter spesialis periodonsia. Jadi kurang lebih pendidikan dari dokter gigi umum ke dokter gigi spesialis itu kurang lebih 6 semester. Sama juga ya dok? Ya, lumayan. Jadi kalau dokter gigi umum sifatnya namanya umum, semua pelayanan kesehatan dokter gigi bisa dilakukan. Begitupun dokter gigi spesialis periodonsia sama, semua pelayanan kesehatan kedokteran gigi pun dilakukan. Hanya bedanya lebih khusus lagi segala permasalahan yang ada di menyangkut jaringan periodonsianya atau jaringan penyangga gigi, jaringan penunjang giginya itu yang difokuskan. Seperti itu Mbak Dewi. Oke, baik dok. Nah kita ini sering nih dengar banyak penyebab penyakit gigi yang salah satunya basicnya disebabkan karena adanya karang gigi. Nah apa bedanya dok pembersihan karang gigi oleh seorang dokter gigi umum dan periodonsia? Baik. Nah ini pertanyaan yang menarik karena di zaman sekarang, zaman now, karang gigi kan sudah mulai tidak familiar lagi ya, artinya sudah akrab di telinga masyarakat. Nah bedanya yang pembersihan atau scaling yang dilakukan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis itu sebenarnya sama secara basic. Pembersihannya dilakukan dengan menggunakan alat ultrasonografi namanya, ultrasonografi scaler. Nah, yang membedakan adalah bagaimana pemeriksaannya dan diagnosisnya itu yang dilakukan dokter gigi spesialis itu lebih mendalam. Nah, apabila dilakukan dokter gigi umum hanya bisa melakukan pembersihan scaling, root planning secara basic. Nah, sedangkan yang dilakukan dokter gigi spesialis periodonsia, kita mampu
menganalisa, mendiagnosis penyakit-penyakit lanjutan yang berada di daerah jaringan penunjangnya. Nah, kalau yang dilakukan dokter gigi spesialis periodontia itu ada yang dilakukan non bedah juga bedah periodontal. Ada 2 ya dok? Ya, jadi ada semacam level dari keparahan penyakit periodontal tersebut. Jadi kalau yang dilakukan dokter gigi umum biasanya kasus-kasus gingivitis karena memang karang gigi secara umum memang dia melekat pada gingiva atau gusi. Ya, jadi yang tampak di wajah di depan. Sedangkan yang dilakukan dokter gigi spesialis periodontia mampu menggali lebih dalam masalah yang seberapa parah efek yang ditimbulkan dari karang gigi. Jadi antara gingivitis dan periodontitis itu merupakan level keparahan yang tingkat lanjut. Demikian Mbak Dewi. Oke. Tadi disebutkan bahwa karang gigi ini bahkan bisa efek sampingnya bisa dia tindakan bedah atau non bedah. Nah, sebenarnya dok penyebab karang gigi sendiri apa dok ya? Nah, ini pertanyaannya juga menarik nih. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat yang mungkin menganggap kok bisa tetap muncul karang gigi, padahal saya ini termasuk yang rajin sikat gigi. Nah, faktor-faktornya tuh banyak sebenarnya, karena ini sifatnya multifaktor karang gigi ini. Jadi bisa dimulai dari karang gigi ini adalah berbentuk dari plak. Plak itu bahasa awamnya itu sisa makanan sebenarnya. Sisa makanan Setelah kita makan ya. Iya, sisa makan. Jadi sesaat setelah makan sebenarnya tuh plak itu udah terbentuk. Tapi dia berbentuk biofilm, lapisan sangat tipis yang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, kemudian ini masalah plak. Selain masalah plak juga, ini sebenarnya jenis makanan juga berpengaruh terbentuknya karang gigi. Makanan yang kita konsumsi. Kemudian frekuensi kita menyikat gigi. Oke, frekuensinya. Jadi kalau ada yang bilang saya ini termasuk yang rajin sikat gigi. Nah, frekuensinya itu waktu kapan, waktu yang tepat untuk sikat giginya kapan. Kemudian berapa lama sikat giginya dan cara menyikat giginya apakah sudah benar atau belum. Itu juga sangat berpengaruh. Kemudian di samping masalah tadi perilaku tadi itu juga faktor yang sangat berdampak untuk terbentuk karang gigi itu juga stres. Oh, stres bisa dok? Iya, sangat tinggi. Gimana tuh dok, stres bisa menyebabkan karang gigi dok? Nah, ini memang terlihat sangat sepele atau maksudnya sangat kok bisa gitu. Nah, orang yang dalam kondisi dalam tekanan atau dalam kasar kata lainnya stres itu biasanya pola hidupnya atau pola perilakunya itu cenderung dia merubah kebiasaan. Ya? Oke, berubah kebiasaannya. Jadi kadang malas untuk ngapa-ngapain. Mager ya, kalau istilahnya sekarang. Mager, malas untuk makan, malas untuk sikat gigi. Atau malah dok, kadang-kadang stres kita malah lebih banyak makan dok. Ya, nah itu biasanya salah satu semakin faktor yang memperparah. Karena secara kondisi mental orang kan beda-beda. Artinya pelarian stresnya mungkin karena suka makan, tapi sikat giginya jadi males. Iya, benar. Karena itu kan kegiatan yang sebenarnya kurang menarik gitu kalau kalau di yang dalam kondisi orang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Pasti dia males dari milih sikat gigi mendingan makan. Benar. Jadi tambahlah terus penumpukan sisa makanannya. Nah, sisa makanan itulah yang menjadi koloni bakteri, kuman. Nah, itulah yang terus-menerus akan menjadi yang tadinya plak
kemudian menjadi pengerasan, menjadi sementasi di jaringan rongga mulut di gusi khususnya. Jadi mengeras, akhirnya yang tidak bisa lagi dibersihkan oleh sikat gigi, tapi harus dibantu oleh dokter gigi maupun dokter gigi spesialis. Jadi faktor gaya hidup itu sebenarnya sangat menentukan, di samping juga sebenarnya genetik juga berdampak juga terhadap karang gigi. Oke. Iya. Baik, Dok. Tadi kan dijelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya sisa makanan pada saat kita setelah makan. Nah, ini pasti ada hubungannya dengan gusi ya, Dok. Ya, Nah, gimana betul. caranya kita melihat bahwa kita ini punya gusi yang sehat atau enggak? Nah, Bedanya ya. gimana? Seperti tadi Dokter Arief yang sampaikan, ada kulit sehat dan kulit yang nggak sehat ya. Benar. Karena kulit itu adalah kesan pertama, pandangan pertama. Nah, gigi dan mulut itu pun juga sebenarnya jendela pertama kita mengenali seseorang sebenarnya. Kita melihat orang itu kesan pertama dari senyum dia, terlihat deretan gigi-gigi, deret gusinya, itu kan pasti terlihat kesan pertama. Nah, untuk mengetahui gigi sehat dan gusi sehat dan maupun tidak sehat itu sebenarnya pemeriksaannya tetap yang detailnya ke dokter gigi. Harus ke Tapi dokter gigi. benar. Tapi sebenarnya setiap orang yang bersangkutan sebenarnya sudah bisa mengenali sebenarnya. Gimana caranya, Dok? Gejala dini atau kita merasa gusi kita ini sehat atau enggak. Nah, kalau gusi sehat, ciri-cirinya itu gusinya ngeping. Oh, warnanya pink. Ya, ngeping seperti coral pink gitu, pink soft pink. Nah, terus dia gusinya itu rapet melekat baik dengan gigi-giginya. Jadi kemudian giginya itu juga dalam kondisi yang rapi, dalam artian itu tidak ada berjejal. Nah, itu gusi yang sehat. Nah, biasanya ada yang merasakan gusi yang gampang berdarah pada sikat gigi. Iya, benar. Nah, atau warna gusinya merah tua, terus gendut-gendut. Kayak Dia bengkak gitu ya, Dok. gembung-gembung bengkak Gembung-gembung, gitu. heeh. Terus dia bisa lebih nyembul dibandingkan giginya. Nah, itu merupakan tanda bahwa sebenarnya gusi kita sedang bermasalah. Nah, artinya gusi kita sedang mengalami keradangan yang disebut gingivitis. Gingivitis. Ya, gingivitis merupakan tanda awal radang gusi. Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, itu akan berkelanjutan, akan meningkat levelnya menjadi periodontitis. Periodontitis. Ya, jadi sudah tidak ada lagi perlekatan antara gusi dengan giginya. Nah, disitulah giginya mulai goyang dan bahkan yang lebih ekstrim tiba-tiba lepas sendiri. Bisa gitu ya, Dok? Bisa. Nah, kalau kita biasa dengar penyakit jantung itu adalah silent killer, jantung koroner. Nah, kalau di kedokteran gigi silent killernya itu adalah karang gigi. Oh, oke. Karena pengalaman saya bertugas di hulu dulu, kan warga tuh kalau nggak sakit nggak berobat ke dokter gigi. Bener, kalau Ya ada kan? keluhan baru. Iya, jadi menurut waktu saya tugas di pedalaman sana, Dok, saya ini kalau nggak sakit saya nggak masalah gigi saya. Oh iya, boleh saya periksa dulu. Ternyata karang giginya kayak gunung salju. Gunung salju banyak Iya. banget berarti ya. Iya, jadi saking dia merasa baik-baik saja, jadi dia bilang, ini gigi saya nggak pernah lubang, nggak sakit, tapi satu persatu lepasan, Dok. Ya, jadi dia menganggap kondisi tersebut itu normal aja, padahal itu karang gigi sedang mengancam nyawa si gigi. Nah, biasanya kalau kita temukan dalam kondisi seperti itu biasa ada 4 gigi yang goyang.
bahkan kadang-kadang satu rahang. Wah, Seperti kalau itu. ketemu yang kayak gitu gimana tuh dok penanganannya? Kita akan, nah itu seperti tadi, kalau kita lakukan ada terapi bedah dan non bedahnya. Nah terapi non bedahnya ya tadi scaling, root planning, kita kuret bagian akarnya, kemudian yang goyang itu kita lihat ada enggak gigi-gigi yang masih bisa dipertahankan atau memang ada yang sudah hopeless, yang memang udah goyang inul banget gitu. Harus dicabut. Terpaksa harus dicabut gitu. Oh, Tapi kan kita bisa ngelihat oh ada beberapa gigi yang masih bisa dipertahankan. Nah, itu biasanya kita ikat dulu. Jadi kita ikat, kita splinting namanya. Tujuannya untuk stabilisasi gigi-giginya. Jadi supaya pasien merasa nyaman dipakai makan. Karena pasti biasanya ketika giginya goyang gitu, biasanya pasien sudah ngerasa malas makan dan malas membersihkan. Karena sakit ya dok? Iya, karena kesentuh makanan, tekanan kunyah itu pasti mengganggu. Benar. Nah, biasanya pasien semakin nggak mau sikat gigi, karena kalau diganti sikat gigi nanti lepas. Nah, semakin menumpuklah gunung salju karang gigi itu. Oke. Ya, jadi akhirnya nanti kelanjutannya kita harus bedah periodontal, bedah gusi, kita bedah gusi. Nah nanti kita lihat, periksa seberapa kerusakan tulang pendukungnya. Nah nanti ada terapi bedah itu kita bisa lakukan cangkok tulang. Sampai cangkok tulang Ya, ya? jadi kita sudah ada teknologi cangkok tulang yang disebut bone graft. Jadi kita grafting untuk tulangnya, memang dia tidak akan 100% kembali karena namanya tulang ciptaan yang kuasa dengan tulang yang sintetis ini dia akan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi dalam kondisi yang tidak terlalu parah atau artinya prognosanya bagus, dia bisa kuat lagi. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa melihat tingkat keparahannya bisa dengan kita scaling aja sebenarnya. Kalau belum mengenai penyakit jaringan periodontalnya, dia bisa kuat lagi dengan scaling, atau bahkan memang dia harus memerlukan terapi bedah flap periodontal untuk memulihkan perlekatannya. Karena dengan kehilangan perlekatan itu bahwa kehilangan tulang akarnya sudah cukup parah. Oke. Benar. Jadi memang harus kita rajin-rajin kontrol ya dok ya? Iya, Karena benar, maksudnya Mbak jangan Dewi. sampai terjadi keparahan sehingga akhirnya giginya nggak bisa dipertahankan. Iya benar. Gitu. Sama Oke, seperti hubungan ya, sama iya. seperti hubungan Benar. kan. Kalau kita nggak jaga baik-baik bisa putus dok. Benar banget Mbak Dewi. Oke baik. Nah sebelum kita lanjut ke bincang-bincang selanjutnya dengan tema yang lebih mendalam lagi, kita kasih kesempatan nih Mbak Widya buat para teman-teman atau warga Tenggarong yang hadir pada saat ini, karena ini temanya sangat menarik ya, dengan Iya. keseharian kita itu banyak hal yang bisa kita tanyakan. Silakan Mbak Widya, siapa tahu ada yang bertanya. Ya siap Bu Dewi, terima kasih. Mungkin ada pengunjung di sini yang mau menanyakan terkait yang telah dibahas oleh Dr. Arif. Terkait, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Ada yang mau ditanyakan? Oh silakan Pak. Oke, Sebelah silakan. sana Pak. Silakan maju ke tengah. Biar kelihatan wajahnya yang nanya nih. Ya, terima kasih dok. Perkenalkan nama dulu ya. Oh iya, iya nama saya Yosef, juga dari bagian dari Parkesit. Yang mau saya tanyakan Pak Arif dan Bu Dokter Gigi, kan dua-duanya bicara tentang sisi estetika baik kulit maupun gigi. Nah mungkin yang perlu kita ketahui dan juga masyarakat tahu, sejauh mana pembiayaan ini bisa kita Menarik. tanggung khususnya BPJS tentang kecantikan kulit, kecantikan gigi, sehingga mungkin masyarakat yang kita semua yang ingin ke sana bisa ada kejelasan. Terima kasih. Oke, menarik sekali pertanyaannya, karena kita takutnya ketika ke rumah sakit udah tahu punya masalah gigi dan ternyata begitu ke rumah sakit bayarnya mahal, nggak jadi pulang lagi. Itu gimana tuh dok? Boleh dokter Arif dulu? Ya baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi memang kalau datang aja ke rumah sakit bisa menggunakan jaminan yang ada, misalnya BPJS ataupun BPJS Tenaga Kerja, hanya untuk konsultasi.
Artinya nanti tindakan berikutnya kita akan putuskan setelah dilakukan konsultasi dan pemeriksaan secara menyeluruh oleh dokter ahlinya. Kemudian kalau memang terkait penyakit-penyakit kosmetik, tapi misalnya kalau jerawat, acne itu bisa di cover oleh BPJS, dan beberapa melasma pun nanti kalau di bidang kulit kelamin itu bisa dibantu. Kalaupun ada flek dan sebagainya itu bisa dibantu, cuman menggunakan formularium atau obat-obatan yang memang tersedia di BPJS ya. Tapi itu juga sudah lumayan cukup bagus, dan selama ini kasus-kasus yang terkait kosmetik maupun estetik yang paling banyak di poli kulit itu adalah kasus-kasus akne atau jerawat ya, dan flek atau melasma. Tapi itu sebenarnya masih bisa kok, masih bisa kita bantu untuk diberikan terapi walaupun itu tidak secara spesifik, tapi banyak membantu, dan rata-rata untuk tingkat kesembuhannya juga sudah lumayan bagus, dan pasien rata-rata juga mengeluhkan keluhannya juga sudah tidak ada lagi. Artinya mungkin kalau dengan terapi-terapi yang basic yang bisa diberikan itu juga sudah lumayan bagus. Tapi untuk terapi-terapi yang memang sifatnya spesifik untuk kelainan-kelainan kulit tertentu, misalnya ada scar ataupun bekas luka jerawat, bekas jerawat yang bopeng-bopeng itu kita juga dengan treatment yang ada kita usahakan, tapi biasanya untuk kemungkinan perbaikan secara klinis sih kecil. Jadi memang kita harus menggunakan terapi spesifik yang rata-rata memang kalau termasuk kategori yang tidak superficial atau tidak dangkal atau secara mendalam untuk memberikan terapi spesifik, itu memang tidak di-cover oleh jaminan kesehatan atau BPJS. Tapi kalau untuk yang penyakit-penyakit dasar yang pada umumnya dialami oleh masyarakat seperti jerawat dan flek itu masih bisa dibantu dengan menggunakan fasilitas BPJS. Mungkin demikian Pak Jo. Ya. Baik Dokter Surojo, untuk kasus gigi sendiri tadi kan termasuk dengan gingivitis, kemudian yang lebih spesifik lagi kasus yang bisa masuk untuk BPJS-nya apa ya Dok? Ya baik Mbak Dewi dengan Mas Jo, pertanyaannya baik banget, bagus. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi tentang perawatan dengan terapi estetik ya. Jadi di perio itu selain dengan kuratif yang bersifat terapi penyembuhan, juga sebenarnya ada yang disebut dengan terapi bedah estetik. Jadi terapi bedah estetik itu biasanya juga diikuti dengan terapi regeneratif. Jadi untuk kasus tertentu yang saya sebenarnya jujur belum credentialing dengan BPJS, artinya sebatas mana cakupan yang di cover oleh BPJS. Cuman pengalaman saya di residen dulu, jadi untuk kasus-kasus seperti potong gusi, yang kasus seperti gummy smile yang itu karena indikasi, artinya dengan kondisi tersebut itu bisa mengganggu kestabilan rongga mulutnya ya. Itu dengan indikasi itu bisa. Jadi terapinya dilakukan dengan crown lengthening dengan osteotomi, artinya dengan potong gusi, dengan potong tulang untuk mengurangi gigi terlihat pendek. Jadi gusinya itu menutupi separuh mahkotanya. Jadi terlihat jadinya giginya kecil-kecil. Nah, biasanya penampilan seperti itu biasanya harus dibedah dengan terapi potong gusi dan potong tulang. Nah, itu dengan kondisi yang indikasi, karena indikasi dalam artian itu bisa mengganggu kesehatan, itu bisa. Kemudian untuk regeneratif, nah ini penting. Yang tadi ditanyakan yang disebut Mbak Dewi tadi, kasus periodontitis yang mana itu bisa berkelanjutan sampai dengan kehilangan tulang alveolarnya, itu maupun dengan resesi gusinya, itu kan misalkan ada di gigi yang depan ya, gigi seri ya, gigi seri sampai dengan gigi taring. Nah itu biasanya kalau dengan keluhan selain turun gusi juga diikuti dengan keluhan ngilu dan sakit kalau kena air dingin atau yang manis. Nah itu biasanya juga bisa di cover oleh BPJS. Nah itu dilakukan bedah yang namanya bedah
regeneratif dilakukan cangkok gusi. Nah, jadi kita cover gusi di bagian yang gusi yang turun tadi, yang resesi tadi gusinya. Nah, kita tutupin. Nah, kemudian kita sambung lagi, kita jahit. Jadi tertutup lagi yang turun tadi. Nah, biasanya dengan kondisi yang memang indikasi seperti itu karena menimbulkan masalah, artinya menimbulkan keluhan, itu bisa di cover. Dan masih banyak lagi yang kasus-kasus lain yang misalkan implan, ya implan gigi yang misalkan karena masalah periodontalnya itu juga mengganggu, kita bisa lakukan implan, itu juga bisa kita lakukan. Seperti itu Mas Jo gambarannya. Ya. Oke, gimana Mas Jo? Ya artinya semua kasus yang benar-benar mempengaruhi kesehatan, artinya gini, apapun keadaannya baik di kulit maupun di gigi yang benar-benar mempengaruhi kesehatan memang bisa ditanggung BPJS ya. Benar sekali. Di luar yang benar-benar dalam rangka estetik berarti di luar yang seperti itu ya. Iya, kalau yang dimaksud Mas Jo tadi, jadi selain memang kesehatan tapi juga dia estetik jatuhnya, karena kita lakukan dengan estetik karena berada gigi yang gigi-gigi anterior, gigi depan. Artinya kan gigi depan itu yang berkaitan juga estetik penampilan. Nah, tapi kalau kita hanya memperkuat di estetik aja biasanya nggak di cover, tapi juga kita harus gali apakah dengan masalah ini juga bisa menimbulkan keluhan. Tapi kalau hanya dengan tujuan karena estetik, mempercantik diri, pengen memang lebih tapi tanpa keluhan, biasanya memang BPJS tidak mengcover itu. Termasuk scaling seperti itu juga kan, kalau karena dengan indikasi itu bisa. Jadi sebenarnya kita bagaimana memilah-milah diagnosisnya dengan pemeriksaan yang teliti, apakah ini memang ini akan menimbulkan masalah atau keluhan seperti itu. Di samping memang secara estetik kita akan pulihkan seperti itu, Mas. Oke, gimana Mas Jo? Oke, terima kasih Bapak Ibu dokter, terima kasih Bu Ya. Dewi. Sama-sama, Saya Mas. sedikit menambahkan ya. Jadi kalau selama saya di Poli beberapa tahun itu juga sering menjumpai kasus-kasus misalnya kayak kutil, terus kayak tai lalat ingin dihilangkan. Kemudian sampai tumor-tumor jinak kulit seperti skin tag, terus keratosis seborrheic yang agak menebal hitam-hitam di wajah itu karena faktor usia dan paparan sinar matahari. Itu semua rata-rata bisa. Bahkan bisa itu kan iya bisa. Jadi ada dua opsi, misalnya kalau dengan kita menggunakan laser ya. Kalau dengan laser nanti tidak bisa, mungkin orangnya kita kasih dua opsi. Dengan laser bisa, ataupun kalau memang dengan pasiennya menginginkan pembedahan, kita juga siapkan. Jadi kita kasih opsi pasien pilihan-pilihan termasuk resiko maupun keuntungan maupun kerugiannya. Pasien bisa memilih mana yang akan diambil tindakannya, entah dengan menggunakan laser aja atau dengan pembedahan. Kalau pembedahan nanti dilakukan bedah kulit, kemudian dijahit dan sebagainya sampai tumor-tumor ataupun tahi lalat itu bisa dihilangkan. Dan itu juga nanti kan kaitannya juga dengan estetik. Mungkin dengan adanya tahi lalat yang gede banget, itu juga akan mempengaruhi dari sisi penampilannya. Dengan dihilangkan itu bisa menambah rasa percaya diri, ya itu kita bisa bantu dengan menggunakan fasilitas BPJS. Oke, luar biasa ya. Jadi warga Tenggarong, jangan khawatir nih. Untuk kasus-kasus tertentu yang memang bahkan termasuk estetik juga akan ditanggung oleh BPJS. Jadi silakan datang, konsultasi dengan dokter spesialis kita, nanti akan terlihat nih apakah itu akan ditanggung semua atau memang dia kalau memang punya treatment yang sangat spesifik itu mungkin nanti ada di luar, tapi terkait pengobatan ya dok. Kalau untuk konsultasinya semuanya gratis ditanggung oleh BPJS. Oke baik, masih ada lagi Mbak Widya satu pertanyaan? Kayaknya saya mau cari-cari dulu Bu ya. Oh Pak Sono mau nanya. Oh boleh Pak. Silakan kenalkan diri dulu Oh Pak. mungkin Bu, tadi saya lupa ngasih gift buat Oke, Pak kasih Jo. hadiah Mungkin Pak dulu Jo untuk mau penanya yang giftnya pertama. mau yang tumbler atau kaos? Boleh pilih. Oh kaos, oke terima kasih Bapak. Jadi Pak Sono mau nanya nih Pak. Oke silakan Pak. Ya silakan ibu-ibu, bapak-bapak untuk bertanya, silakan menonton acara talk show kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu Pak ya. Perkenalkan nama saya Harsono, saya kebetulan bekerja di Rumah Sakit Parikesit. Ini yang akan saya tanyakan ke dokter gigi.
Dokter Seroja. Oh, Dokter Seroja. Kalau untuk rutin perawatan gigi itu bagusnya berapa bulan sekali, dokter? Ada lagi pertanyaannya Pak? Atau ada masalah dengan gigi yang mau ditanyain sekalian? Iya, kebetulan kan saya kadang-kadang ada muncul itu apa, karang gigi. Kalau untuk menghilangkan karang gigi itu apakah harus sering kontrol berapa bulan sekali atau ada waktu-waktu lebih dari 1 bulan itu, dokter? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik. Silakan, Dokter Menarik Seroja. pertanyaannya ya Pak Harsono ya. Terima kasih. Jadi Mohon maaf dok, ini sekalian aja ya kayaknya. Ada bapak yang mau nanya Boleh, lagi. boleh. Jadi Oh, sekalian silakan, aja. silakan, Iya, Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Bardianto, Bu, tinggal di Dalan Danemurung, Tenggarong. Untuk Bu Dokter ketahui, saya adalah yang memiliki penyakit jantung koroner, yaitu penyumbatan pembuluh darah. Dan perlu diketahui saya sudah pasang ring 13, Bu. Wow, banyak banget Pak. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan saya kesehatan. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat Pak. Sehat selalu Pak. Yang ingin saya tanyakan, saya sering menghadiri talkshow seperti ini, Bu. Saya hanya menyarankan sebaiknya dalam talkshow ini dihadirkan orang-orang yang pernah mengalami penyakit berdasarkan pengalaman hidupnya. Karena selama ini saya ikut di talkshow itu, dokter hanya menyampaikan tentang pencegahan, pengobatan. Tapi yang jarang disampaikan, ini mohon maaf untuk jantung Bu ya, jarang disampaikan oleh dokter jantung itu gejala misalnya. Apa sih gejala penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah itu jarang sekali disampaikan Bu. Yang sering saya dengar, mungkin disampaikan tapi saya nggak dengar, nggak hadir. Yang sering saya dengar hanya sifatnya itu pencegahan dan pengobatannya. Itu yang sering saya dengar. Tapi gejala-gejala awal tentang penyumbatan pembuluh darah itu apa, kemudian bagaimana orang yang sudah pasang ring dan sebagainya. Satu contoh kemarin, saya bulan kemarin cek lab lengkap Bu. Di situ LDL saya 99, berarti jauh di bawah 150, maksimum LDL 150. Menurut saya, sebagai pasien saya anggap 99 ini sudah sangat rendah. Kenyataannya menurut dokter jantung angka 99 itu sangat tinggi karena harusnya yang sudah pasang ring itu di bawah angka 75. Nah, hal-hal seperti ini yang sangat kurang sosialisasinya Bu. Jadi saya bertanya ini sifatnya memberikan masukan saja kepada para dokter. Jadi talkshow ini supaya lebih bermanfaat untuk masyarakat yang lain, tadi itu mulai dari gejalanya, penyebabnya, pengobatannya dan sebagainya. Karena ada juga teman saya yang belum setahun pasang ring Bu, kemarin sudah berpulang. Karena kadang-kadang dokter kurang memberikan push kepada pasien agar rutin kontrol dan minum obat. Itu yang kadang-kadang kurang Bu. Nah yang kedua lagi, setiap mereka yang memiliki penyakit jantung ini, khususnya yang penyumbatan pembuluh darah, ini perlu juga disupport tentang psikologis. Ini beberapa pengalaman yang saya laksanakan Bu. Saya sudah mulai 2009 pasang ring sampai hari ini. Berarti sudah 15 tahun saya pasang ring Bu. Kadang-kadang teman-teman saya yang pasang ring itu selalu was-was, kalau bilang anak muda sekarang baper. Baper, takut, was-was. Mau makan sate kambing, ih aku takut dia mau kambuh tuh apa. Ada yang diajak perjalanan jauh mengatakan, ih aku takut mau kambuh di jalan tegak apa. Selalu was-was dan takut Bu. Nah ini perlu disupport tentang psikologis. Mungkin secara medis mungkin dia sudah sembuh, tetapi secara psikologisnya dia tertekan terus Bu. Nah ini yang perlu disampaikan kepada, ya bukan cuma penyakit jantung, mungkin penyakit-penyakit yang lain juga. Mungkin ini Bu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukannya Ya, Pak. kayaknya mungkin saya harus jawab Bapak dulu ya Pak ya. Oke, mohon izin. Jadi terima kasih banyak atas masukannya. Kebetulan saya juga di Parikesit Kepala Bidang Pelayanan Medis Pak ya. Jadi memang masukan yang sangat bagus. Nanti untuk format kedepannya nanti kita akan sering-sering menghadirkan untuk format talk show seperti ini yang menghadirkan penyakit-penyakit yang memang sering dialami di masyarakat, khususnya penyakit jantung, penyakit saraf, termasuk stroke dan sebagainya Pak ya. Dan nanti mungkin akan disampaikan hal-hal termasuk tadi
edukasi yang penting. Tapi memang sifatnya penyakit itu Pak ada promotif, ada preventif, ada sifatnya memang pencegahan dan ada sifatnya memang pengobatan. Dan untuk kita juga hari ini juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pak dalam hal promotif maupun preventif. Artinya kita juga memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat secara gratis bagi masyarakat yang memang pingin diperiksa secara lengkap. Dan nanti untuk kelanjutannya bisa memeriksakan diri ke Parikesit. Jadi khususnya untuk penyakit jantung Pak sekarang memang saran Bapak tadi sangat bagus, nanti kita akan pertimbangkan untuk di hari-hari yang terkait dengan hari-hari besar kesehatan, misalnya hari hipertensi sedunia, hari diabetes mellitus sedunia, nanti kita akan hadirkan format talk show seperti ini dengan nanti lebih mengutamakan juga terkait dengan edukasi dan sebagainya. Dan memang untuk penyakit-penyakit kategori metabolik ataupun degeneratif itu memang kaitannya dengan psikologis benar Pak. Tapi juga ada kaitannya juga dengan nutrisi maupun aktivitas fisik yang memang kita harus kerjakan. Jadi nanti yang selama ini sudah berjalan memang mungkin masih kita harus tingkatkan lagi untuk sisi edukasi maupun nanti akan konsultasi dengan bagian gizi terkait dengan nutrisi apa yang memang dibutuhkan untuk penyakit-penyakit jantung atau penyakit stroke dan penyakit yang lain yang memang biar masyarakat itu tidak was-was menu-menu gizi apa yang bisa dimakan, apa yang bisa dihindari, sehingga nanti rasa-rasa was-was ataupun rasa-rasa yang istilahnya menghantui pasien untuk lebih ke arah paranoid ya mungkin ya, kadang-kadang makan ini tidak mau, makan ini tidak mau, sehingga nanti secara nutrisi pun gizinya juga tidak seimbang antara yang memang dibutuhkan dan memang apa yang perlu harus dihindari. Nanti memang lebih diutamakan untuk itu kita konsultasi gizi dan psikologi. Mungkin terima kasih banyak Pak ya atas masukannya dan harapannya nanti kita akan menjadi format kedepannya akan menjadi lebih bagus lagi dengan masukan-masukan dari para masyarakat yang hadir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sekedar tambahan ya Dok. Untuk kegiatan talk show kita Pak sebenarnya sudah berlangsung selama ini sudah masuk tahun kedua. Jadi tahun kemarin itu talk show-nya memang tetap dilaksanakan 1 bulan sekali. Dan salah satu yang menjadi prioritas untuk tahun 2023 adalah penyakit jantung. Jadi kita sempat melaksanakan 2 talk show, termasuk salah satunya bagaimana preventif dan gejala yang timbul pada pasien-pasien jantung dan hipertensi. Nah, selain kegiatan talk show yang kita lakukan secara live, kami juga melaksanakan talk show yang kita lakukan di rumah sakit tetapi kita di YouTube. Nah, nanti Bapak boleh follow YouTube-nya rumah sakit sehingga nanti banyak informasi atau edukasi yang kita sampaikan melalui itu. Untuk saran Bapak sangat terima kasih, semoga apa yang kami laksanakan akan menjadi lebih baik ke depannya. Silakan Mbak dikasih souvenirnya untuk Bapak yang sudah memberikan saran yang luar biasa. Oke, baik terima kasih Bapak, Pak Selamat. Terima kasih Pak Selamat. Baik, pertanyaan tadi dari Pak Sono, silakan Dr. Seroja. Ya, Pak Arsono ya tadi ya. Tadi pertanyaannya Pak Arsono, kapan sih baiknya ke dokter gigi ya, berkunjung ke dokter gigi. Nah pertanyaannya sangat menarik. Jadi mungkin bagi sebagian yang masyarakat yang mungkin masih awam, bagaimana harapan sangat tinggi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, pastinya ini menjadi catatan. Ya, jadi sebenarnya sama aja dengan programnya PDGI. Jadi yang biasa digaung-gaungkan bahwa sebaiknya ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali itu sebenarnya sudah lama kita gaungkan, artinya untuk general check up kesehatan gigi dan mulut itu sebaiknya memang kita lakukan per 6 bulan sekali. Ini tujuannya untuk istilahnya itu mengecek maupun tindakan preventif. Kalau misalkan ada gejala kondisi kesehatan gigi yang mungkin mengalami kerusakan, misalkan ada yang tambal gigi berlubang baru masih kecil, atau misalkan ada karang gigi yang sudah mulai timbul. Nah itu tujuan dari pemeriksaan 6 bulan sekali itu tujuannya selain general check up juga kita lakukan terapi pembersihan karang gigi. Nah terus tadi pertanyaannya apakah sebaiknya kapan sebaiknya kita mengulangi pembersihan karang gigi. Nah sebenarnya kalau untuk mengulangan tindakan scaling atau pembersihan karang gigi itu sebenarnya setiap pasien itu beda-beda, karena
setiap kondisi kesehatannya pun juga beda-beda. Ada yang memang percepatan tubuhnya karang gigi itu bisa sangat cepat, ada yang memang dia normal. Jadi untuk kondisi yang seperti ini biasanya kita akan memerlukan pemeriksaan yang sangat detail dulu, pemeriksaan yang sangat mendalam dengan kondisi bagaimana OH-nya dan pH-nya, karena pH di mulut itu kan sama, ada asam dan basa. Ada juga yang kita lihat juga bagaimana OH-nya, bagaimana tingkat kebiasaan atau perilaku sikat giginya di rumah, apakah memang terlihat sudah sangat baik atau memang masih kurang. Nah, biasanya kita akan melihat kondisi OH-nya. Jadi kalau kita akan menyampaikan saran ataupun advice kapan sebaiknya pengulangan dilakukan apabila kita sudah melakukan pemeriksaan. Karena setiap pasien itu beda-beda. Jadi kalau ada yang memang yang memang harus dilakukan per 3 bulan sekali, ada yang memang harus dilakukan per 6 bulan sekali diulangin. Karena itu tergantung bagaimana tingkat seberapa rajinnya menyikat gigi atau merawat kesehatan giginya sendiri di rumah. Demikian. Ada yang masih kurang jelas, masih ada Pak? yang mengganjal nih, pengen nanya balik. Boleh. Menambahkan lagi dokter, Ya. tadi kan untuk mencegah munculnya karang gigi kan tadi dengan oral hygiene, kemudian tadi saya juga dengar faktor stres kan mempengaruhi juga ya dokter ya. Benar, Mas. Selain faktor itu, adakah kira-kira yang bisa memunculkan karang gigi lagi dokter? Selain itu kan tadi pencegahan kan dengan oral hygiene, kemudian untuk memunculkan kembali karang gigi kan ada faktor stres. Selain faktor stres ada lagi kak dokter? Merokok kayaknya ya. Benar sekali. Jadi kebetulan saya tidak merokok pak. ya jadi selain kebiasaan atau gaya hidup, tentunya diet nutrisi juga penting banget. Jadi asupan yang kita konsumsi setiap harinya itu juga perlu kita perhatikan. Jadi makanan-makanan yang tinggi serat, yang banyak mengandung serat dan vitamin itu sangat lebih dianjurkan untuk tujuannya untuk mencegah bagaimana tidak terlalu memicu untuk karang gigi. Selain tadi gaya hidup merokok. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana frekuensi menyikat gigi dan cara menyikat gigi yang benar. Nah, itu yang harus sebenarnya dicek lagi apakah sikat giginya sudah tepat waktu-waktunya sama cara menyikat giginya apakah sudah benar. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian satu lagi, gigi yang berjejal. Biasanya gigi yang berjejal biasanya potensinya lebih cepat. Artinya gigi yang crowded gitu, yang berjejal ya. Jadi karena akumulasi plak maupun kalkulusnya itu biasanya lebih berpotensi karena tidak terlalu terjangkau sikat gigi biasanya. Seperti itu. Ada yang kurang jelas lagi? Bagaimana Pak Sono? Tadi banyak sekali faktornya. Jadi tadi di awal kebetulan Pak Sono belum datang ya. Jadi tadi di awal kita jelaskan tentang penyebab karang gigi itu ada 6 macam termasuk tadi stres. Mungkin ini jadi bertentangan ya dokter ya, berarti mungkin kalau gigi-gigi jarang berarti itu memperlambat proses tumbuhnya karang gigi ya dokter ya. Tapi ini kan kadang-kadang ada orang yang kepengen kecantikan kemudian dipasang kawat gigi. Apakah itu akan memunculkan atau mempercepat tumbuhnya karang gigi dokter? Ya, jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya Pak Harsono. Jadi gigi yang jarang dan gigi yang melakukan terapi kawat gigi behel ya. Kalau ininya trennya sekarang. Nah, kalau untuk gigi sebenarnya untuk gigi yang jarang dan berjejal itu sebenarnya kan dalam dua kondisi yang sebenarnya gigi yang tidak normal ya. Karena bukan idealnya gigi berkontak atas dan bawah. Nah, itu sebenarnya hal yang paling yang memudahkan memicu karang gigi karena kondisi gigi yang tidak ideal itu sebenarnya juga memicu
kebiasaan-kebiasaan baru ataupun memicu kondisi atau keadaan yang bisa memicu timbulnya karang gigi. Itu untuk gigi yang jarang ya, karena kan tadi pertanyaannya gigi yang jejal. Nah, tapi kalau untuk gigi berjejal sebenarnya sama gigi jarang tetap peluang terbesarnya gigi yang berjejal. Tapi kalau yang dipertanyakan gigi yang jarang, ya artinya gigi yang jarang ini gigi yang tetap tidak dalam kondisi yang ideal sebenarnya. Tetap dia akan ada timbul masalah yang bisa ditimbulkan salah satunya karang gigi. Nah, kalau untuk mengantisipasinya bagaimana kita lakukan dengan behel. Nah, salah satu untuk solusi biar tidak berjejal dan tidak jarang, ya itu terapi yang dilakukan behel. Nah, tujuannya memang salah satunya untuk mengembalikan fungsi fungsi estetik dan fungsi mastikasinya, pengunyahan. Jadi selain lebih percaya diri, juga akan mengembalikan fungsi kunyahnya. Jadi gigi-gigi yang tadinya tidak beroklusi atau tidak berkontak baik dengan dilakukan behel, tentunya kan pasti akan menemukan oklusi atau kontak yang sesuai. Nah, itu salah satunya juga meminimalisir resiko untuk adanya karang gigi. Nah, tapi kembali lagi juga oral hygiene-nya juga harus tetap dipertahankan, karena tidak jarang juga dengan pemakaian behel, tapi kalau kurang memperhatikan kesehatan gigi dan mulutnya, hanya jelek. Nah, timbul masalah baru dari pemakaian behel tadi. Jadi tetap harus memang bersinergi, berkesinambungan perawatannya. Demikian Pak Harsono. Oke, baik Pak Sono, sudah cukup jelas ya. Plus untuk Pak Harsono luar biasa pertanyaannya. Udah dikasih sebenarnya Mbak? Sudah aman Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini kita kembali ke masalah kulit nih. Dok, masalah kulit yang paling sering muncul terutama pada kita baik kalau yang dewasa biasanya lansia itu adalah flek ya, Dok. Nah, untuk anak muda bahkan anak zaman sekarang karena mereka sering terlalu dini memakai kosmetik, itu sering sekali timbul jerawat. Nah, sebenarnya bagaimana cara mencegah flek dan jerawat ini, Dok? Sebenarnya pemakaian skincare itu bagus, asal sesuai Bagus, dengan ya. jenis kulit. Kalau tidak sesuai ya bisa muncul reaksi baik komplikasi dengan patogen, iritan maupun alergen. Kalau pemakaiannya tidak cocok, tidak sesuai, pasti ada muncul reaksi inflamasi atau kemerahan. Awalnya dia ingin menghilangkan flek, kalau mungkin memakai sesuatu yang tidak cocok bisa mungkin malah timbul flek setelah terjadi reaksi inflamasi atau peradangan. Dan itu menimbulkan masalah yang baru. Artinya nanti yang jelas kita harus sesuaikan dengan jenis kulit kita. Kalau para remaja yang sering menggunakan skincare, mungkin untuk perawatan jerawat dan sebagainya, memang ada beberapa. Jadi kosmetik itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada yang memang kita bisa beli secara bebas ya. Artinya mungkin di komponen atau konten dari kosmetik atau skincare itu dia bisa menggunakan komponen-komponen ataupun bahan-bahan yang memang bisa dibeli bebas, seperti MS Glow dan sebagainya itu kan bisa dijual bebas. Artinya kita bisa beli bebas baik online maupun onsite. Cuman di sini kalau membeli online itu kekurangannya kita sebagai konsumen tidak punya hak untuk komplain. Kalau saja ada muncul reaksi baik iritasi maupun alergi, maunya komplain ke siapa? Belinya di online. Jadi nggak jelas ya. Artinya nanti kalau terjadi sesuatu ya seller jelas nggak akan bertanggung jawab kan. Artinya dia tidak punya kewajiban untuk mengobati dan sebagainya. Tapi kalau datang secara langsung, mungkin memeriksakan diri ke dokter atau dokter kulit yang memang punya kompetensi terkait hal itu, kalaupun ada reaksi, baik inflamasi, kemerahan, iritasi, maupun timbul jerawat setelah pemakaian skincare ataupun produk-produk kosmetik dan kecantikan, kita bisa memeriksakan kembali, mengontrol kembali, oh ini reaksinya seperti apa, dan mereka bisa untuk mengatasi hal ini, bukan sekedar hanya kita memberikan obat kemudian lepas tangan, enggak. Jadi itu bedanya. Tapi juga sebenarnya yang kedua yang penting adalah pemakaian misalnya untuk cleanser atau sabun atau facial wash. Justru kalau dengan menggunakan sabun-sabun yang memang sifatnya iritan, kita nggak sebut produk tertentu ya, misalnya dengan memakai produk kemudian kulit menjadi kesat, kering dan sebagainya, itu sangat tidak bagus dan tidak dianjurkan untuk kulit. Jadi sebenarnya yang bagus itu setelah mandi kita pakai cuci muka dan sebagainya itu masih agak licin.
Kenapa? Karena masih ada moisturizernya, ada pelembabnya yang memang sifat pelembab dari yang kita gunakan itu untuk sifatnya protektif atau sebagai barrier atau pelindung kulit dari patogen, alergen maupun iritan yang itu sangat berakibat tidak bagus bagi kulit. Jadi kalau dipakai bersih, kesat, kering, kemudian apalagi sudah ada sisik dan sebagainya, itu pasti gatal. Dan gatal nanti ujungnya digaruk juga reaksi inflamasi, peradangan, nanti muncul hal-hal atau komunikasi yang memang yang sangat tidak kita inginkan. Mungkin demikian. Oke. Baik dok. Nah dok, untuk masalah plek ini kan biasanya muncul setelah di usia 30-40 tahun ke atas dok. Nah sebenarnya untuk perawatan kulit yang idealnya bagi seorang perempuan nih, karena rata-rata kan perempuan ya yang pasti sangat memperhatikan kulitnya, walaupun sekarang laki-laki juga seperti itu. Sebenarnya pada umur berapa kita sudah harus memperhatikan kesehatan kulit kita dok? Apakah memang dari remaja atau memang ada usia tertentu? Sebenarnya kalau memperhatikan kesehatan kulit mulai anak-anak ya, mulai kecil itu ya. Harus dijaga kelembapannya, dijaga jangan sampai ada reaksi-reaksi iritasi ataupun kekeringan kulit. Tapi sebenarnya dari sisi patogenesis atau kejadian penyakit flek itu bisa muncul, yang pertama memang terkait genetik, kita nggak bisa menghindar. Terus yang kedua paparan matahari yang berlebihan, khususnya yang di atas jam 9 sampai di bawah jam 3. Terus yang ketiga karena faktor hormonal, ini yang penting juga, kadang-kadang ibu-ibu itu juga menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu rata-rata hormonal, memang bisa mempengaruhi, bisa muncul flek atau melasma, bisa juga muncul jerawat dan sebagainya. Terus yang terakhir mungkin ya kaitannya dengan faktor-faktor kebiasaan seperti kurang rajinnya dalam hal penjaga atau perawatan kulit, kurang rajinnya dalam cuci muka dan sebagainya. Dan jangan lupa juga diet ataupun nutrisi juga mempengaruhi. Mungkin dengan makan yang terlalu berlemak, diet tinggi kalori, tinggi lemak dan sebagainya, itu juga membuat kulit untuk menjadi lebih kusam atau proses aging menjadi lebih cepat muncul. Dan itu memang hal-hal yang kita hindari. Terus yang untuk treatment sendiri, kalau untuk mencegah flek yang jelas yang pertama kita harus menghindari sinar matahari. Jadi foto protektif. Kita harus menggunakan tabir surya khususnya jika kita mau aktivitas yang outdoor atau di luar ruangan. Jadi mulai pagi kita harus menggunakan tabir surya atau pelindung dari sunscreen ya untuk melindungi dari sinar ultraviolet. Jadi kalau untuk penggunaan tabir surya sendiri, kalau kita orang Indonesia cukup menggunakan SPF yang 30, nggak usah terlalu tinggi. Dan yang salah ataupun yang masih tidak sesuai penggunaan tabir surya adalah cukup menggunakan sekali di pagi hari dan dianggap sudah aman sampai sore. Itu sebenarnya prinsip yang kurang betul. Jadi yang jelas tabir surya sebagus semahal apapun itu efek proteksinya paling lama itu 3-4 jam. Artinya kalau kita gunakan jam 8 pagi, jam 12 kita harus memakai kembali atau recovering lagi dengan sunscreen yang ada. Dan itu bisa aman sampai sore, sampai jam 4. Kalau kita hanya mengandalkan penggunaan pagi, efek ada namanya MED ya, minimal erythema dose. Jadi kalau anggapannya SPF 30, rata-rata orang Indonesia minimal erythema dose itu 10 menit. Artinya kalau SPF 30 ya 3 kali 10 menit, artinya efek proteksi dari sunscreen atau tabir surya itu jadi sekitar 300 menit. Jadi sekitar 5 jam aja efek proteksinya. Dan itu sebenarnya kita harus recovering kembali dengan sunscreen setelah jam 1 dan seterusnya, dan itu bisa aman sampai sore. Terus yang kedua, selain itu juga kita harus menggunakan rajin membersihkan wajah dengan menggunakan cleanser tertentu yang kita sesuaikan dengan jenis kulit kita. Jangan sampai nanti kulitnya kering, kita kasih yang cleanser yang memang sifatnya foamy banget gitu loh, jadi untuk membersihkan. Tapi juga sebaliknya, kalau kulitnya yang oily, kita juga tidak bisa menggunakan cleanser yang mengandung alpha hydroxy acid dan sebagainya. Nanti terlalu lembab malah berminyak dan risiko aktivasi dari kelenjar sebum penyebab jerawat juga menjadi lebih tinggi, sehingga risiko muncul jerawat akan menjadi lebih sering terjadi. Terus yang ketiga ya tadi dari diet dan nutrisi dan sebagainya. Yang jelas penggunaan skincare ataupun tadi sudah saya kelompokkan menjadi 2. Yang pertama kita bisa jual bebas. Terus yang kedua kita skincare yang memang menggunakan resep dokter. Dan ini memang tidak bisa dijual bebas. Cuman kenyataannya di lapangan kadang-kadang banyak juga yang seller yang bisa menjual itu, enggak tahu entah dari black market atau sebagainya. Yang jelas prinsipnya penggunaan skincare yang di luar yang dikeluarkan oleh yang ahli, artinya nanti kita sebagai konsumen, masyarakat sebagai konsumen mempunyai posisi yang lemah. Artinya kalau timbul reaksi, timbul iritasi, timbul alergi dan sebagainya, mereka tidak mempunyai hak untuk komplain, tidak mempunyai hak untuk memeriksakan kembali dan mengatasi
keluhan yang muncul akibat pemakaian skincare itu. Jadi sebaiknya memang penggunaan skincare ataupun kosmetik disesuaikan dengan jenis kulit, dan kita sebelumnya juga harus memeriksakan ke orang ataupun ahlinya yang lebih berkompeten. Mungkin demikian. Baik dok, satu lagi dok. Penyakit kulit atau kelainan kulit apa saja yang berkait dengan kosmetik dan estetik dok? Yang sering muncul misalnya di Parikesit sendiri, pasien yang sering datang. Yang dok. paling sering adalah jerawat ya, jerawat atau acne, kemudian ada melasma atau flek. Dan memang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk treatment dari acne maupun flek itu sebenarnya masih bisa di cover oleh jaminan yang kita punya, dan rata-rata sebagian besar kasusnya sudah istilahnya untuk tingkat kesembuhannya juga sudah hampir 100%. Bahkan untuk kasus jerawat sendiri itu selain dengan metode pakai krim, pakai racikan memang sudah ada. Saya juga biasanya kalau untuk akne yang besar-besar yang orang bilang jerawat batu ya, kita sampai dilakukan treatment injeksi, disuntik. Bahkan Ini masuk BPJS nggak dok? masuk, semuanya masuk, injeksi juga masuk. Bahkan nanti kalau sampai yang parah itu saya lakukan kultur. Artinya nanti dari nanah atau pus yang ada itu kita kembang biakkan dengan menggunakan media buatan, nanti sampai akan muncul patogen-patogen apa yang menginfeksi di jerawat itu sampai istilahnya bandel gitu ya. Jadi nanti sudah ada jenis patogen yang muncul, kemudian juga ada rekomendasi jenis antibiotik apa yang kita gunakan. Dan rata-rata sebagian besar kalau jerawat kita atasi sejak dini, untuk resiko munculnya acne scar ataupun bopeng itu bisa diminimalkan ataupun nggak ada sama sekali. Mungkin begitu. Baik, terima kasih dokter. Nah ini sudah ada penanya yang ingin bertanya dari tadi, kayaknya udah nggak sabar Mbak Widya. Silakan Mbak Widya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ini Bu ya. Boleh, Karena boleh. sudah mulai panas. Oke. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk Bu Dokter kayaknya dulu yang pertama. Bu, gini Bu. Siap. Efek dari penggunaan obat kumur seberapa penting buat kita setelah gosok gigi. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian kemarin pas posisi saya kena sariawan kemarin kan, biasaan pakai pasta gigi yang ada sodanya. Kemudian kemarin pas konsul ke apotik, disarankan sama apotekernya kemarin, Pak kalau sudah misalnya sudah sakit kena itu, coba dipakai ini pasta gigi yang sudah tidak pakai busa lagi bilangnya, non sodium gitu. Sampai sekarang alhamdulillah enak sudah. Kalau misalnya kena sariawan pakai itu tidak sakit lagi. Nah, pertanyaan yang ketiga Bu. Apa pertanyaannya yang kedua? Yang ketiga banyak kayaknya nih. Borong Pertanyaan ya. yang ketiga, kami punya 2 orang anak. Yang pertama giginya cenderung rapuh. Terus sampai sekarang tuh udah berapa buah giginya yang sudah hilang. Tapi kalau yang kedua cenderung kuat giginya Bu. Apa efek dari ini? Nutrisi atau apa mungkin kandungan yang kurang mungkin dari kedua anak tersebut. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya lengkap ya. Langsung diborong dok. Langsung borong. Silakan dokter. Jadi terima kasih ya Bapak ya, pertanyaannya Pak bagus Alamsah sekali. ya, tadi belum kenalan dulu. Ya, jadi yang pertama tadi seberapa pengaruh obat kumur ya terhadap kesehatan rongga mulut. Nah, jadi sebenarnya kita juga perlu aware, perlu waspada juga dengan obat kumur yang dijual bebas. Jadi obat kumur yang dijual bebas juga kita harus atau wajib mengecek kandungannya. Karena penggunaan obat kumur sama dengan pasta gigi sebenarnya. Karena apa yang kita lihat kandungannya, kalau kandungannya kebanyakan mentol, mint, itu sebenarnya kalau untuk PDGI sebenarnya tidak terlalu menyarankan untuk berkumur, apalagi dengan produk bebas yang menggunakan mint, karena sebenarnya efek mint itu hanya menyegarkan sesaat, tapi tidak secara dia maintenance atau merawat OH maupun pH sebenarnya.
Jadi dia hanya menyegarkan efek sesaat karena kita ngerasa segar. Nah, tapi yang harus sebenarnya kalau yang perlu diperhatikan penggunaan obat kumur itu kita harus cek apakah ada kandungan chlorhexidinnya. Jadi obat kumur yang dianjurkan itu yang mengandung chlorhexidin non mentol tapi ya. Non mentol, non min. Tapi fokus ke chlorhexidin karena chlorhexidin itu kandungannya mampu membunuh bakteri. Jadi kalau kami terutama di bidang perio itu memang biasanya menggunakan atau membekali pasien dengan obat kumur chlorhexidin. Tapi chlorhexidin yang kami memang rekomendasikan, tapi bukan untuk yang dijual bebas. Jadi kalaupun yang ada dijual bebas itu memang pastikan memang kandungannya ada fokus ke chlorhexidin 0,2%. Nah, jadi kalau yang dimaksud Bapak tadi obat kumur bebas, saya kurang tahu kandungannya itu apakah memang murni chlorhexidin atau hanya mengandung min. Kalau hanya mengandung min efeknya tidak signifikan. Kita hanya mendapatkan manfaat kesegaran. Karena sebenarnya yang paling efektif hanya sebenarnya penyikatan gigi. Bahkan berkumur air putih pun jauh lebih baik sesaat kita kalau misalkan kita nggak sikat gigi. Itu jauh lebih lebih baik dibandingkan kalau kita hanya karena kan kita nggak tahu min itu kan akan menimbulkan bakteri di dalam rongga mulut kita ini kan ada bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, ada yang bereaksi dengan obat-obat semacam kandungan-kandungan dengan sejenis min itu bisa menimbulkan pH yang cenderung lebih ke asam atau cenderung ke basa. Nah, penjelasannya panjang lagi kalau ke basa dan asam itu akan menimbulkan ya biasanya ada yang menimbulkan lebih ke bau mulut atau juga kadang menimbulkan efek yang makanannya lebih ke misalkan ke basa cenderungnya lebih ke penumpukan plak baru. Jadi sebenarnya itu akan menimbulkan reaksi dengan bakteri kita karena bakteri di rongga mulut itu ada bakteri baik dan bakteri jahat. Jadi kalau saya sarankan kalau mau menggunakan obat kumur sebaiknya ke dokter gigi karena bisa kita rekomendasikan mana yang memang yang sesuai. Kalau yang mungkin kalau dijual bebas itu biasanya Minosep Gargle itu ada warna merah dan warna hijau. Nah itu. Tapi kalau yang di luar itu ada yang namanya Listerine ataupun apa gitu dan kawan-kawannya yang jual bebas, saya tidak bisa merekomendasikan itu karena memang secara penelitian ataupun rekomendasi dari PDGI kami tidak pernah merekomendasikan sejenis itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi ya tentang pasta gigi ya. Ya. Nah, sebenarnya kurang lebih sama seperti dengan obat kumur, pasta gigi yang mengandung soda, deterjen ataupun busa. Nah, sebenarnya ini juga banyak yang mempertanyakan bagaimana sih sebenarnya pasta gigi yang dianjurkan apakah memang semakin banyak busanya semakin bagus atau justru enggak gitu. Nah, kalau menurut rekomendasi PDGI sebenarnya bukan fokus di busa atau di sodanya, tapi bagaimana kandungan pasta giginya itu mengandung sodium fosfat. Jadi maksudnya itu kandungan yang untuk bagaimana mencegah gigi berlubangnya, bagaimana mengantisipasi bagaimana tumbuhnya bakteri baru. Nah, sebenarnya kalau kondisi sikat gigi yang bersoda sama dengan kita kalau mencuci, nggak jaminan kan yang busanya lebih banyak itu jadi lebih bersih sebenarnya. Secara logikanya begitu. Nah, pasta gigi pun sebenarnya sama. Kalau memang pasta gigi yang tidak mengandung deterjen lebih banyak tapi bisa lebih mengurangin keluhan kita, lebih cocok dengan apa yang kita rasakan dengan rongga mulut kita,
ya kita itu yang kita terapkan, kita aplikasikan. Nah, tapi kalau dengan kita menggunakan selasa gigi yang satu yang sepertinya itu bisa menimbulkan keluhan atau masalah, ya berarti memang kondisi rongga mulut kita cocoknya yang tanpa soda atau tanpa deterjen. Seperti itu. Jadi itu kembali sebenarnya kondisi rongga mulut masing-masing berbeda-beda. Artinya adaptasinya terhadap pasta gigi itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian tadi yang ketiga ya, pertanyaannya Tentang gigi rapuh, Dok. oh ya, gigi rapuh. Nah, ini gigi rapuh pertanyaan bagus banget. Jadi kenapa anak satu dan anak kedua itu berbeda? Nah, Gavan ya, anaknya teman saya, temennya Kinanti, anak saya. Ya, jadi sebenarnya anak ini kembali ke sebenarnya ke faktor genetik herediter. Artinya kita nggak bisa menentukan bahwa anak pertama dan kedua ini beda-beda. Kita harus memang secara apa istilahnya itu holistik harus memperhatikan waktu dari dalam kandungannya bagaimana kebutuhan kalsiumnya waktu dalam kandungan itu apakah si ibu cukup mengkonsumsi untuk kebutuhan anaknya. Karena kan itu harus kita ibaratnya kita runut. Pada waktu hamil, kemudian yang terpenting sebenarnya pada saat udah lahir, nah kebiasaan dari kecilnya, apakah si kakak dan si adik ini mengenal makanan manis ini sama atau berbeda? Biasanya anak pertama dan kedua itu berbeda. Kita anak pertama biasanya lebih strict, lebih protect, kita nggak mengenalkan yang manis-manis biasanya. Nah biasanya anak kedua kita udah mulai longgar. Karena namanya anak pertama biasanya kita lagi semangat-semangat jadi orang tua baru biasanya. Pengalaman saya juga seperti itu. Nah, biasanya anak pertama kita lebih protect, kita bisa tuh mengcover bagaimana supaya anak yang pertama ini nggak mengenal yang manis-manis. Jadi dia sudah terbentuk, dia nggak begitu suka yang manis biasanya. Nah, biasanya anak kedua karena kita udah mulai longgar, dia udah mengenal tuh yang namanya bonbon. Biasanya diawali dengan bonbon, coklat. Nah, biasanya anak yang anak kecil itu cenderung suka yang manis. Jadi mengenal pertama kali misalkan di usia umur setahun dia udah mengenal manis, cenderung biasanya dia udah terpola, dia suka. Pokoknya jajanan yang dia suka itu aja, yang bonbon ataupun coklat. Jadi itu paparannya berlangsung terus-menerus. Nah biasanya karena gigi anak-anak itu kan gigi susu itu kan masih sangat lunak karena kandungan airnya lebih tinggi dibandingkan gigi dewasa yang lebih padat. Nah karena memang secara kodratnya memang dia lebih lunak. Jadi ketika ada pengaruh atau paparan yang manis, ini kan teori karies, teori gigi berlubang. Jadi ada gula, ada waktu, nah ada ininya, ada giginya, jadi dia berlangsung terus menerus. Jadi salivanya atau air liurnya itu udah asam karena dibombardir nih dengan manis-manis yang bertubi-tubi. Jadi otomatis dia 12 atau 24 jam bisa dihitung berapa jam dia terpapar dengan manis. Nah itu pH itu akan membuat atau membuat saliva atau air liur itu menjadi lebih cenderung asam. Jadi kita seperti teori paku yang kita rendam ke air asam, yang sebelahnya kita air biasa, pasti betagarnya lebih sering yang air garam, air asam dibandingkan air yang biasa. Karena ya itu tadi paparan yang dengan kandungannya itu tentunya akan lebih cepat merusaknya. Nah mungkin dari situ kita bisa evaluasi antara kakak dan adik biasanya itu punya kebiasaan ngemil yang berbeda. Nah si kakak sama adik ini senengnya, kalau mungkin si kakak seneng yang asin-asin, misalkan ciki-ciki atau apa yang mungkin nggak terlalu suka ngemil. Nah si adik mungkin doyannya memang ngemil, apalagi yang sukanya bonbon, coklat. Nah
itu sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana polanya sudah mempertegas bahwa kerusakan gigi di masa anak-anak itu lebih cepat. Nah, apalagi kalau tidak dibarengi dengan sikat gigi yang tepat dan sesuai waktu gitu. Nah, itu mungkin bisa dievaluasi, dicek lagi. Ya Pak ya, semoga menjawab. Oke, bagaimana Pak Alam? Luar biasa tadi penjelasannya sudah ya. Oke, baik Dok, sebagai pertanyaan penutup untuk Dokter Arif dan Dokter Seroja, tadi kan sudah jelaskan bahwa jenis makanan yang berserat itu sangat penting untuk kesehatan kulit dan gigi ya. Ada nggak vitamin khusus yang bisa kita konsumsi supaya kesehatan gigi dan kulit ini tetap terjaga sampai kita tua? Silakan Dokter Arif dulu. Ya, kalau vitamin yang sifatnya antioksidan, jadi selama ini kan banyak paparan radikal bebas dan sebagainya memang mempengaruhi kesehatan kulit menjadi proses aging menjadi lebih cepat, kusam dan sebagainya. Kalau vitamin yang paling bagus, yang pertama adalah vitamin yang bisa melembabkan kulit, yaitu vitamin E. Terus yang kedua, vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan dan dia juga berfungsi untuk mengurangi produksi sel-sel melanin oleh sel-sel melanosit, itu adalah vitamin C. Jadi dua itu yang sangat penting. Vitamin E dan vitamin ya, C. Termasuk juga kita juga bisa menggunakan istilahnya ekstrak herbal yang selama ini sudah digunakan sering oleh masyarakat Kukar, yaitu menggunakan bedak dingin. Bedak dingin itu kalau kita lihat lebih lanjut komponennya adalah ekstrak licorice. Licorice itu berfungsi sebagai agen depigmentasi, jadi bisa mengurangi flek bedak dingin itu. Yang kedua, dia sifatnya ada alpha hidroksi asidnya sedikit, sehingga berpotensi juga dia bisa untuk menjaga kelembaban kulit dan anti inflamasi. Jadi yang penting itu. Jadi itu bisa sangat membantu. Iya. Selain dari nutrisi yang berserat tadi. Mungkin demikian Bu Dewi. Iya. Silakan Dokter Seroja. Ya, kalau untuk vitamin ke gigi secara sebenarnya paling bagus itu adalah sebenarnya dari buah asli. Oh, dari buah asli. Iya. Ini dimakannya segar atau boleh kita jus, Dok? Sebenarnya paling bagus justru yang dimakan langsung. Karena selain seratnya untuk pencernaan bagus, vitaminnya pasti banyak. Kayak jambu biji misalkan itu tinggi sekali vitamin C-nya, flavonoidnya, terus seratnya. Dan kalau dimakan langsung itu kan membantu otot-otot pengunyahan. Iya. Jadi dibandingkan ngejus, bagusan buah itu sebenarnya dikonsumsi langsung karena kan setiap buah itu kan punya memang berbagai kandungan vitamin yang sudah lengkap. Nah, paling bagus sebenarnya dimakan langsung karena secara bisa membantu otot pengunyahan gigi lebih baik. Nah, istilahnya itu tetap merangsang atau menstimulasi otot-otot pengunyahan biar tetap terpakai seperti itu. Oke, baik. Ya. Baik, masih mau bertanya lagi? Wow, Belum satu puas, lagi, oke Bu. penutup ya. Ya penutup Bu ya. Terima kasih kesempatan yang kedua diberikan kepada saya buat Pak Arif mungkin. Selama ini kan saya sering bermasalah nih, sering kena sariawan dari kemarin pas ke Semarang kemarin kan konsul di apotek gitu, direkomendasikan sama apotekernya, bu dokternya kayaknya tuh direkomendasikan disuruh konsumsinya Bekomsi gitu. Sampai sekarang sudah, dulu sih awal-awalnya kan sering makan buah apa di situ bu dokter, kemarin tuh sudah dimakan buah, minum jus apa semua. Kayaknya kurang efektif, lebih efektifnya tuh kayak Bekomsi gitu loh. Setelah saya konsumsi Bekomsi kemarin, jarang betul saya kena sariawan. Tapi tetap aja polanya makan buah tiap malam, minum jus, pola makan diatur. Terus Bekomsi-nya juga, pertanyaan sama Pak Arif nih, sampai kapan saya harus berhenti gitu loh mengkonsumsi? Atau adakah efek ke dalam tubuh, mungkin ada ginjal pengaruhnya atau semua gara-gara mengkonsumsi itu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Memang sariawan itu multifaktorial ya. Tadi juga sudah dijelaskan sama Dokter Seroja. Kaitannya dengan gigi, dengan OH maupun pH dan sebagainya. Cuman tadi terkait dengan penggunaan Bekomsi, tadi sudah sempat saya jelaskan tadi ada di komponen Bekomsi adalah vitamin C ya. Vitamin C di sini sifatnya sebagai antioksidan dan juga sebagai antiinflamasi.
antiinflamasi tadi yang bisa meredakan proses peradangan yang diakibatkan oleh sariawan. Termasuk juga vitamin C juga untuk meregenerasi sel-sel mukosa. Jadi sariawan itu terjadinya di rongga mulut itu masuk kategori mukosa atau selaput lendir. Sehingga dengan konsumsi vitamin C dengan dosis yang sudah disesuaikan, itu bisa untuk memberikan efek antiinflamasi atau anti peradangan. Yang kedua untuk meregenerasi sel-sel dari mukosa yang mengalami kerusakan akibat sariawan. Terus masalah penggunaannya, jadi vitamin C itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Cuman ada 2 kategori vitamin C, yang pertama adalah yang dikamuflase sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak mengiritasi lambung. Terus yang kedua yang sifatnya memang mengiritasi lambung. Dan cara saya nanti ada memang bentuknya salut selaput sehingga nanti aman, sehingga dia hanya dipecah setelah setelah kontak lama dengan saluran pencernaan, sehingga itu lebih aman. Kalau untuk penggunaannya dan efek sampingnya, selama dia menggunakan dosis yang sesuai, artinya mungkin yang dosis yang dianjurkan, misalnya penggunaannya 1 kali sehari, dia juga minumnya 1 kali sehari. Kalaupun penggunaannya digunakan dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan besar aman. Dan efek samping misalnya ke ginjal dan sebagainya itu tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dibuktikan secara evidence based medicine ya. Artinya itu mungkin kaitannya dengan mitos dan sebagainya. Mungkin demikian, Pak. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan penutup kita pada hari ini. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi dapat saya simpulkan bahwa memang kesehatan kulit dan gigi merupakan hal yang sangat penting untuk kita laksanakan, karena memang selain menyangkut untuk kesehatan, ini juga untuk penampilan ya. Jadi kepercayaan diri kita ketika kita melaksanakan kegiatan sehari-hari bertemu orang itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan kulit dan gigi. Dan tadi pesan dari kedua dokter kita bahwa konsumsilah makanan yang tinggi serat. Jadi ada khusus vitamin untuk kulit, tadi kita harus yang tinggi untuk antioksidan juga, Dok ya? Iya, Mbak, tambahan lagi. Oh, boleh, Dok. Sekarang ini kita bisa sering dengar dengan kolagen. Benar, kolagen. Itu sebenarnya selain untuk kulit juga kesehatan jaringan periodontal juga bagus banget loh. Iya, kolagen. Iya. Jadi meminimalisir permasalahan periodontal juga dengan vitamin kolagen tadi. Jadi sekarang ini saat ini banyak sudah kolagen beredar lewat minuman kan, lewat minuman. Nah itu juga sebenarnya bagus untuk jaringan periodontal, kesehatan jaringan periodontal. Oke, baik. Ya. Tadi adalah vitamin kolagen ya. Jadi dikonsumsi secara rutin, tapi tetap harus sesuai dengan anjuran dokter. Dan tadi ketika misalnya ada masalah kulit ataupun gigi, silakan konsultasi ke Rumah Sakit Parikesit. Kita sudah punya dokter spesialis dan subspesialis periodontia, sehingga nanti pada saat muncul masalah atau bahkan baru ada keluhan atau pengen sekedar memeriksakan diri, kita sudah punya dokter yang akan menangani masalah tersebut. Baik, terima kasih untuk para warga Tenggarong yang hari ini sudah hadir di CFD, juga yang hadir karena kita juga live ya. Jadi nanti selanjutnya akan banyak lagi talk show yang kita akan laksanakan di bulan-bulan berikutnya. Sampai jumpa lagi dan salam sehat. Terima Sampai kasih. jumpa. ya. Terima kasih dokter, terima kasih warga Tenggarong. Terima kasih, Mbak.